Halo, selamat datang di video kami tentang pemeriksaan dini kanker payudara dan pendidikan reproduksi. Pendidikan reproduksi menjadi salah satu topik yang penting dibawakan sedini mungkin untuk memberitahukan cara menjaga kesehatan reproduksi dengan tepat. Di sini kami akan mengangkat mengenai payudara yang menjadi salah satu organ vital reproduksi pada wanita. Kami akan memaparkan terlebih dahulu mengenai struktur dasar anatomi dari payudara dan akan dilanjutkan dengan tata cara pemeriksaan sadari sebagai salah satu upaya deteksi dini kanker payudara. Dalam kesehatan payudara, perlu untuk mengetahui struktur dari payudara itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari payudara atau bisa kita sebut sebagai mamai. Nah, payudara itu sendiri merupakan struktur yang paling superficial yang berada di toraks anterior kita, terutama pada wanita. Untuk batas-batas sendiri, kita bagi menjadi batas melintang dan juga batas bentuk yang vertikal. Untuk yang batas melintang, dia dimulai dari sisi lateral sternum sampai ke linea mid axillaris. Lalu, untuk batas yang vertikalnya, dia dimulai dari costae 2 sampai ke costae 6. Nah, payudara sendiri memiliki suatu bantalan yang 2/3-nya terdiri dari fascia pectoralis, di mana fascia pectoralis itu sendiri akan menutupi dari musculus pectoralis mayor. Lalu, untuk bagian sepertiga dari fascianya itu akan menutupi dari musculus serratus anterior. Nah, untuk payudara sendiri, dia itu akan ada struktur di bagian sebelah dalamnya, yang nantinya di antara payudara dan juga fascia pectoralis yang sudah saya sebutkan tadi, itu terdapat suatu jaringan ikat rongga atau bisa kita sebut sebagai ruang potensial, di mana itu disebut spatium retromamari. Nah, payudara sendiri dia ditopang oleh suatu ligamentum yang kuat, di mana ligamentum itu sendiri disebut sebagai ligamentum suspensoria mamari atau dengan nama lain ligamentum suspensorium Cooper. Nah, lalu kita lanjut ke struktur interna. Payudara memiliki hampir 20 dari lobus individual, di mana atau kita sebut sebagai glanjar. Nah, itu dinamakan sebagai lobi glandula mamaria. Nah, dari lobi-lobi tadi itu akan memiliki masing-masing memiliki ductus lactiferi, di mana nanti ductus lactiferi itu akan mengarah ke bagian belakang areola, akan membentuk suatu bagian yang bisa berdilatasi, di mana bagian yang berdilatasi itu disebut sebagai sinus lactiferi. Lalu kita lanjut ke struktur yang superficial. Untuk struktur superficial lebih dahulu, itu terdiri dari papila mamai atau biasa kita sebut sebagai puting dari payudara itu sendiri. Lalu di bagian lateralnya atau di bagian yang membentuk suatu sirkuler ini, itu akan membentuk suatu area dengan pigmen yang tinggi, di mana ini disebut sebagai areola mamai. Nah, dari payudara sendiri itu untuk payudara itu akan terbagi menjadi payudara non lakti dan payudara untuk yang lakti. Nah, dari yang lakti tadi sudah saya sebutkan untuk payudaranya terdiri dari beberapa kelenjar yang bisa menghasilkan air susu atau ASI. Lalu untuk yang non lakti itu biasanya terdiri dari jaringan subkutan yang nantinya untuk jumlah lemaknya itu bakal membuat variasi dari ukuran payudara itu sendiri, di mana semakin besar payudara maka semakin banyak jumlah lemak yang dimiliki oleh suatu individu. Setelah kita mengetahui dari struktur anatomi payudara, kita akan membahas tentang kanker payudara. Kanker payudara merupakan salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel ganas di dalam kelenjar payudara. Menurut World Health Organization 2020 menyebutkan bahwa kanker payudara menempatkan Indonesia sebagai peringkat 1 dengan prevalensi tertinggi sebesar 16,6%. Kemudian dengan tingkat kematian 9,6% menjadikan kanker payudara sebagai peringkat kedua dengan resiko kematian terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan dari kanker payudara perlu dilakukan sejak dini, salah satunya dengan sadari. Tahukah kalian tentang sadari? Atau pemeriksaan payudara sendiri? Iya, pemeriksaan payudara yang dilakukan secara mandiri. Lalu, kapan dilakukannya sadari tersebut? Sadari dilakukan sebulan sekali setelah selesai haid, semenjak wanita mulai mendapatkan haid pertama kalinya atau sejak wanita berusia 12 tahun. Lalu tujuan dari sadari sendiri itu apa?
Sadari bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Baik, selamat pagi Ibu. Saya dengan Dr. Dian izin mengkonfirmasi dengan Ibu Ansal nih. Iya benar. Usianya 25 tahun, alamatnya di Jebres. Iya. Baik, untuk hari ini saya akan melakukan edukasi untuk pemeriksaan payudara sendiri ya Bu, supaya nanti ketika setelah menstruasi bisa dilakukan sendiri untuk pemeriksaannya di rumah. Baik, Dok. Baik Ibu, kita akan melakukan simulasi untuk melakukan pemeriksaan sadari. Nah, untuk di 3 gerakan pertama yang dilakukan, Ibu bisa langsung untuk mengikuti instruksi saya ya. Yang pertama, Ibu bisa angkat tangan. Nah, terus untuk yang kedua bisa seperti ini, dan yang ketiga gerakannya di sini, tangannya di pinggang. Nah, pada setiap gerakan tadi, Ibu bisa melihat dan memeriksa di cermin apakah ada perubahan pada payudara Ibu atau tidak. Baik, untuk langkah keempat, tekan payudara dari atas ke bawah dan periksa ada benjolan atau tidak. Jadi langkah selanjutnya ini kita akan melakukan pemeriksaan secara linear. Dari atas ke bawah untuk menilai apakah ditemukan adanya massa atau benjolan pada payudara. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi berdiri pada kedua payudara. Selanjutnya, untuk langkah kelima, tekan payudara secara melingkar dan pencet puting, periksa apakah ada benjolan atau cairan yang keluar. Nah, untuk pemeriksaan kelima ini, kita akan melakukan pemeriksaan secara sirkuler atau memutar. Untuk melihat apakah ditemukan adanya massa atau benjolan pada kedua payudara. Nah, pemeriksaan ini juga dilakukan pada posisi berdiri di kedua payudara. Untuk pemeriksaan payudara sendiri kita bisa lihat apakah ada retraksi puting atau tidak. Selanjutnya yang terakhir, langkah ke-6 dengan posisi terlentang bisa diulangi langkah kelima dengan melakukan pemeriksaan secara sirkuler, hanya saja posisinya yang berbeda, posisinya terlentang. Baik, pemeriksaan sadari telah selesai dilakukan. Jadi untuk sadari sendiri dilakukan pemeriksaan setiap bulannya di 7 sampai 10 hari dari hari haid pertama. Nah, untuk usia yang sudah menopause, biasanya sadari akan dilakukan pada setiap bulannya di tanggal yang sama. Jadi segitu aja untuk pemeriksaan sadari. Terima kasih banyak.